warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan kita bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita langsung saja untuk hari ini kita masuk dalam bab 7. Ayo kita hormati orang tua dan guru. Kenapa kita harus menghormati orang tua dan guru? Karena tanpa orang tua dan guru kita tidak akan tahu apa-apa, tidak akan mengerti yang baik dan yang buruk, dan tidak akan ada yang membimbing kita, mengarahkan kita ke dalam hal-hal yang baik. Maka dari itu kita harus menghormati, menyayangi, dan bersikap sopan santun kepada orang tua dan guru. Manusia tidak lepas dari peran orang tua dan guru. Maka sebagai manusia tidak lepas dari peran orang tua, karena orang tua mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, kepada anak-anaknya, dari dia masih dalam kandungan hingga remaja sampai dewasa. Bahkan sampai dewasa pun seorang anak tetap membutuhkan orang tua. Seperti contoh saat si anak mempunyai masalah, saat dia tidak tahu harus melakukan apa-apa, mereka bercerita kepada orang tua, dan orang tua akan memberikan saran, meringankan beban mereka. Kasih sayangnya, ketulusannya dapat meringankan beban kita. Berikut ada beberapa adab anak terhadap orang tua. Yang pertama, patuh terhadap orang tua selama itu dalam hal kebaikan. Seperti contoh, saat kita sudah lulus sekolah dasar, sekolah menengah, itu orang tua pasti menyarankan untuk bersekolah di sekolah ini. Jika kita mau menerima, silakan. Jika tidak, ya setidaknya kita berkata yang baik, yang sopan, jangan berkata kasar, apalagi membentaknya. Karena Allah tidak akan meridhoi orang tersebut jika orang tua tidak meridhoi. Seperti hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, ridhallahi fi ridhallahi walidi wa suhtullahi fi suhtil walidi, yang mempunyai arti ridha orang tua ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Maka dari itu, jika orang tua meridhoi, maka Allah akan meridhoi. Dan yang kedua, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, apalagi sampai membentak. Jika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan orang tua, kita tidak boleh membentaknya. Kita harus berkata-kata yang baik, yang sopan, agar orang tua dapat mengerti oleh keinginan kita dan merestui keinginan kita. Dan yang ketiga, merawatnya apabila usia telah lanjut. Saat kita kecil, mereka sudah merawat kita, maka saat kita sudah dewasa, sudah saatnya kita gantian untuk merawat mereka. Sudah seharusnya mereka berhenti dari kegiatan pekerjaan urusan dunia. Kita yang menggantikan. Seharusnya mereka sudah bahagia di masa tuanya. Saat sebisa mungkin kita harus merawatnya. Saat mereka sudah mulai usia senja, mereka harus udah bahagia di rumah, udah merasakan keenakan di rumah, tidak masih di luar bekerja mencari uang. Kita sebagai anak harus mempunyai rasa timbal baliknya seperti itu, karena memang kebaikan orang tua tidak bisa digantikan dengan apapun, tapi setidaknya kita bisa membahagiakan mereka di masa tuanya. Dan selanjutnya, menyenangkan hati orang tua, tidak durhaka kepada orang tua, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Kita harus selalu mendoakan mereka untuk kesehatan mereka, untuk diberi kelancaran usahanya, dilindungi dalam segala mara bahaya. Dan
Yang terakhir, jika wafat, maka memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya adalah sebuah kewajiban kita sebagai anak. Jika bukan kita, maka siapa lagi? Maka dari itu, kita harus mempunyai adab-adab tersebut. Kita mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua, selalu mendoakannya. Salah satu doanya adalah Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang mempunyai arti, ya wahai Tuhanku, lindungilah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, lindungilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu adalah doa untuk orang tua. Kita harus selalu mendoakannya, walaupun orang tua kita masih hidup atau sudah tiada, kita harus tetap mendoakannya, memintakan ampun kepada mereka agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang selanjutnya, adab kepada guru. Selain kewajiban kita berbakti kepada orang tua, selanjutnya adab terhadap guru. Selain kewajiban kita berbakti kepada orang tua, kita juga mempunyai kewajiban untuk hormat dan patuh kepada guru. Guru memberikan pelajaran kepada muridnya, tidak hanya itu, tetapi ia juga bertugas membimbing, merawat, dan mengarahkan kita agar kelak kita menjadi manusia yang berguna, yang menjadi penerus mereka, menjadi penerus yang jujur dan yang baik. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Berikut ada beberapa adab guru. Yang pertama, adab terhadap guru. Yang pertama, yaitu jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Sebagai contoh, jika seorang murid dan guru sama-sama berjalan, maka alangkah baiknya kita mengucapkan salam, mencium tangan, dan bertanya kabar. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Semoga sehat. Seperti itu. Kita menyapalah, paling tidak itu merupakan suatu adab, suatu kebaikan. Jika seorang guru itu menaiki kendaraan, ya kita cukup berucap salam dan tersenyum. Itu juga merupakan kebaikan dan kesenangan untuk guru sendiri. Yang kedua, perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Ketika guru sedang memberikan pelajaran, kita harus memperhatikan, tidak malah bermain dengan sampingnya, mengobrol dan membuat ulah di kelas. Itu perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu harus dihindari. Karena jika kita memperhatikan, jika kita paham akan pelajaran yang disampaikan, kita itu juga untuk diri kita sendiri, dapat kita praktekkan di rumah. Jika itu sesuatu yang baik. Yang selanjutnya yaitu tunjukkan rasa rendah diri dan menghormati serta sopan santun. Mentaati selama perintah itu di dalam kebaikan. Seperti contoh, seorang guru menyuruh atau memerintah untuk maju ke depan mengerjakan apa mata pelajaran hari ini atau materi yang sedang diajarkan. Itu suatu siasat guru ya untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Jika kalian di kelas terlihat sibuk sendiri atau mengobrol sendiri, tidak ada salahnya guru meminta kalian maju agar kalian bisa paham apa yang dipelajari saat itu. Maka dari itu merupakan perintah yang baik. Kita harus mentaatinya. Selanjutnya, senantiasa menjaga nama baiknya. Dan yang selanjutnya, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau terkena musibah. Saat guru kita sedang terkena musibah atau saat sedang sakit, kita baiknya mengunjungi mereka. Walaupun kita tidak membawa apa-apa, kita cukup mendoakan mereka. Pasti guru kita akan senang. Itu bisa menjadi salah satu sumber obat untuk mereka, karena ia sudah senang dan mungkin bisa didukung dengan terus makan dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menjadikan guru kita cepat sembuh.
Selanjutnya, mengakui sebagai guru walau sudah tidak mengajar lagi. Seiring berjalannya waktu, kita akan bertumbuh dari kecil ke dewasa, dan kita akan lulus dari sekolah dasar, sekolah menengah. Jika kita sudah berada di sekolah menengah atas misalnya, kita harus mengakui jika ada seorang guru kita lewat, guru sekolah dasar kita, maka itu ibu guru. Jangan tidak mengakui jika dia bukan guru kita, karena itu adalah merupakan sebuah adat dan sebuah kebanggaan tersendiri untuk guru tersebut. Yang terakhir, patuh terhadap sekolah berarti patuh terhadap guru. Kita harus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah, karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Seperti contoh, membuang sampah pada tempatnya, itu juga merupakan sebuah peraturan harus dilaksanakan, bukan untuk dilanggar ya. Dan yang selanjutnya, jika kalian jadwal piket, kalian juga harus membersihkan kelas kalian masing-masing, karena jika kelas kalian bersih, sampah pada tempatnya, kalian belajar dengan nyaman, tidak merasa banyak debu, tidak banyak kotoran, maka dari itu pelajaran pun akan terserap dengan sangat mudah. Dan untuk yang terakhir, pembahasannya yaitu pada dasarnya orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu kita. Orang yang telah menyebabkan kita lahir, yang merawat kita, yang memberi makan kita, membimbing kita sampai kita dewasa, sampai kita bisa mandiri, itu merupakan orang tua yang pertama. Dan yang kedua, orang tua yang mengajari, membimbing di sekolah atau dimanapun itu juga terutama di sekolah, yaitu guru-guru kita, itu merupakan orang tua kita yang kedua, karena sekolah merupakan rumah kedua bagi kita. Dan yang ketiga, orang tua yang ketiga yaitu orang tua yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu ayah ibu mertua. Kita harus menghormati ketiga orang tua tersebut, karena tanpa mereka kita tidak akan tahu apa-apa, tidak akan tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan tidak akan pernah bertemu dengan pasangan kita jika ayah dan ibu mertua kita tidak ada. Maka harus menghormati, menyayangi, dan merawatnya. Sebagai manusia, kita harus mempunyai rasa itu, karena jika tidak, kita tidak akan menjadi manusia yang berguna, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Memang ketulusan dan kasih sayang orang tua tidak bisa dibalas dengan apapun. Oleh karena itu, kita harus membahagiakan mereka, mengabulkan keinginan mereka selama itu dalam kebaikan. Selama kita mampu, kita harus berusaha menyenangkan mereka. Dengan kasih sayangnya dan ketulusannya, mereka dapat membangkitkan semangat kita untuk menjadi yang lebih baik dari mereka. Semua orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Maka dari itu, kita sebagai anak harus menjadi anak yang soleh, yang solehah, mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup dijaga baik-baik. Jika yang sudah tidak ada, kita harus mendoakan mereka agar mereka juga tenang di sana. Sekian materi pelajaran pada pertemuan kali ini, kita cukupkan. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.